Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Winangsi. Saya adalah guru dari SDN Masa Bakti, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan praktik baik yang telah saya laksanakan di dalam ruang kelas dengan judul Pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat dan teknologi sebagai upaya mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Saya bertugas sebagai guru sekolah dasar dengan karakteristik murid yang sangat beragam, baik dari segi kemampuan akademik, minat belajar, gaya belajar, maupun latar belakang keluarga. Dalam proses pembelajaran sehari-hari, saya menemukan bahwa metode belajar yang seragam menyebabkan beberapa murid kurang terlibat aktif. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya rasa percaya diri sebagian murid dan rendahnya partisipasi belajar di kelas. Selain itu, perkembangan teknologi dan tuntutan pendidikan abad 21 menuntut guru untuk tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membangun kreativitas, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan literasi digital murid. Sebagai guru, saya memiliki tanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap murid untuk berkembang sesuai potensinya. Oleh karena itu, saya menerapkan praktik baik berupa pembelajaran berdiferensiasi, berbasis minat dan teknologi sebagai upaya menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, inklusif, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan murid, dan sesuai dengan salah satu program prioritas Kemendikdasmen, yaitu pembelajaran mendalam. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Tantangan utama adalah bagaimana mengelola pembelajaran dengan berbagai pilihan aktivitas dan produk belajar dalam satu waktu tanpa mengurangi ketercapaian tujuan pembelajaran. Saya juga menghadapi perbedaan kemampuan teknologi pada murid. Sebagian murid sudah terbiasa menggunakan perangkat digital sederhana, tetapi sebagian lainnya masih memerlukan pendampingan intensif dalam penggunaan aplikasi pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut untuk menyiapkan strategi, media, serta bentuk penilaian yang berbeda sesuai pilihan karya murid sehingga membutuhkan persiapan yang lebih matang dibandingkan pembelajaran biasa. Penerapan praktik baik ini juga melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting. Kepala sekolah memberikan dukungan terhadap inovasi pembelajaran yang dilakukan. Rekan guru menjadi tempat berdiskusi dan berbagi praktik baik terkait penggunaan media digital dalam pembelajaran. Orang tua turut dilibatkan dalam mendampingi murid ketika menyelesaikan proyek belajar di rumah. Sementara itu, murid menjadi subjek utama yang aktif menentukan bentuk karya sesuai minat dan potensinya masing-masing. Kolaborasi dari berbagai pihak tersebut menjadi tantangan sekaligus kekuatan dalam keberhasilan praktik baik ini. Pada tahap awal penerapan praktik baik ini, saya terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap kondisi dan kebutuhan murid. Saya mengamati aktivitas murid selama pembelajaran berlangsung, melakukan diskusi ringan, serta memberikan angket sederhana mengenai minat belajar dan kemampuan penggunaan teknologi. Dari hasil identifikasi tersebut, saya menemukan bahwa murid memiliki ketertarikan yang sangat beragam. Ada murid yang senang menggambar dan membuat desain sederhana, ada yang suka berbicara di depan kelas, ada yang gemar menulis cerita, dan ada pula yang tertarik membuat video menggunakan telepon genggam. Langkah selanjutnya adalah menyusun pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat dengan tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Dalam satu materi pelajaran, saya memberikan beberapa pilihan bentuk karya yang dapat dipilih murid sesuai minat dan kemampuannya. Misalnya, pada materi tertentu, murid dapat memilih membuat poster digital menggunakan Canva, membuat video penjelasan sederhana, membuat podcast edukatif, atau menulis cerita bergambar. Sebelum kegiatan dimulai, saya memberikan penjelasan mengenai tujuan pembelajaran, alur kegiatan, serta contoh hasil karya agar murid memiliki gambaran yang jelas mengenai tugas yang akan dilakukan. Saya juga memberikan tutorial sederhana terkait penggunaan aplikasi digital yang akan digunakan. Untuk murid yang belum terbiasa menggunakan teknologi, saya melakukan pendampingan secara bertahap dan mengarahkan murid lain untuk saling membantu dalam kelompok. Dalam pelaksanaannya, suasana belajar menjadi jauh lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Murid terlihat antusias ketika diberikan kesempatan memilih bentuk tugas sesuai minat mereka. Murid yang biasanya pasif mulai menunjukkan keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Ada murid yang sangat bersemangat membuat desain poster digital dengan memadukan gambar dan warna yang menarik.
Ada pula murid yang percaya diri menjelaskan materi melalui rekaman video sederhana. Beberapa murid yang sebelumnya jarang berbicara di depan kelas justru terlihat nyaman ketika menyampaikan ide melalui podcast atau rekaman suara. Saya berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses belajar murid. Selama kegiatan berlangsung, saya berkeliling memberikan arahan, membantu murid yang mengalami kesulitan, serta memberikan umpan balik terhadap perkembangan pekerjaan mereka. Saya juga memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap terarah dan mendukung proses belajar, bukan sekedar menjadi hiburan. Untuk mengatasi keterbatasan perangkat, murid diperbolehkan bekerja secara berkelompok. Strategi ini tidak hanya membantu mengatasi keterbatasan sarana, tetapi juga melatih kemampuan kolaborasi dan komunikasi murid. Mereka belajar berbagi tugas, berdiskusi, dan saling menghargai pendapat teman dalam menyelesaikan proyek belajar. Setelah seluruh karya selesai dibuat, murid diberikan kesempatan mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Kegiatan presentasi ini menjadi salah satu bagian yang sangat berkesan karena murid terlihat bangga menunjukkan hasil belajar mereka. Teman-teman lainnya juga memberikan apresiasi dan tanggapan positif terhadap karya yang dipresentasikan. Sebagai bentuk penghargaan terhadap hasil karya murid, beberapa karya dipublikasikan melalui media sosial dan mading sekolah. Hal tersebut membuat murid semakin percaya diri dan merasa bahwa hasil belajar mereka memiliki nilai dan manfaat yang nyata. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat dan teknologi memberikan dampak yang sangat positif terhadap keterlibatan murid dalam pembelajaran. Murid menjadi lebih aktif, percaya diri, dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Mereka tidak lagi merasa takut salah atau minder karena memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan melalui cara yang mereka sukai. Dari sisi akademik, pemahaman murid terhadap materi pembelajaran juga mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari kemampuan murid menjelaskan kembali materi melalui karya yang mereka buat. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena murid tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mengolah dan menyajikan kembali pengetahuan tersebut melalui proses kreatif. Selain meningkatkan pemahaman materi, praktik baik ini juga membantu mengembangkan keterampilan lain yang sangat penting bagi murid, seperti kreativitas, komunikasi, kolaborasi, tanggung jawab, dan literasi digital. Murid menjadi lebih terbiasa menggunakan teknologi untuk kegiatan yang produktif dan edukatif. Mereka juga belajar menyampaikan ide secara kreatif melalui berbagai media. Penerapan praktik baik ini terbukti mampu meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan rasa percaya diri murid dalam belajar. Selain membantu meningkatkan pemahaman materi, kegiatan ini juga mengembangkan keterampilan literasi digital, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi murid sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Aira tentang pembelajaran tadi? Menyenangkan, Kenapa menurut Aira menyenangkan? karena saya bisa membuat poster di Canva. Jadi bagus tidak? Bagus, Bagus. Senang belajar? senang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikianlah praktik baik yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan guru hebat semuanya. Semoga bisa menjadi inspirasi dan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.